Pasti nggak asing sama konten yang kayak gini. Ada yang salah sama kontennya? Tenang aja, nggak ada yang salah kok sama kontennya. Kalau konten kayak gini, nggak ada yang salah juga ya di sini ya. Nah, lu pernah denger nggak kalau kelahiran tahun 90-an sampai tahun 2000 gitu, tiba-tiba jadi atlet lari dadakan? Yang tiba-tiba update Strava, tiba-tiba olahraga, ikut kelas pilates, coba workout, atau pergi ke gym, coba bikin badan bulky gitu ya, bikin badan gede. Semuanya nggak ada yang salah ya. Hak setiap manusia kok buat ngelakuinnya. Tapi coba deh, lu pikir lebih dalam lagi. Kenapa sih penonton konten yang tadi tuh banyak banget? Yang suka juga banyak, yang bikin juga banyak. Atau tiba-tiba banyak yang jadi atlet lari dadakan, yang tiba-tiba ikut maraton, atau ikut kelas pilates, pergi sendirian, makan sendiri, nongkrong rame sampai malam, sampai subuh. Kenapa ya ada orang kayak gitu? Banyak yang ngomong kalau Gen Z itu tengil. Tingkahnya banyak, alasannya banyak. Ada aja hal unik yang dilakuin Gen Z gitu ya. Mulai dari hal yang negatif dan tabu kayak percabulan, bully, kecanduan judi online, sampai tingkah yang ada aja gitu ya. Kayak gini nih. Tapi menurut gua, itu nggak terbatas sama Gen Z doang sih ya. Milenial, X, baby boomers, dan seterusnya tuh juga pasti aja ngelakuin kenakalan remaja yang ya kurang lebih sama lah. Ya masa sih kenakalan remaja yang kayak tadi tuh baru ada pas zamannya Gen Z doang? Dan faktanya, Gen Z di Indonesia itu ada 71,5 juta per Agustus 2024. Dan jumlah penduduk Indonesia ada 282 juta per bulan yang sama. Artinya, 25% penduduk Indonesia itu Gen Z. Tapi masalah sosial kita tuh ya dari dulu tuh itu aja sebenarnya. Antara kalau nggak tawuran, judi, bully, iseng berlebihan, percabulan, dan lain sebagainya. Toh ada juga kok di satu sisi ya, Gen Z tuh yang isengnya tuh produktif. Ada yang tiba-tiba jadi atlet lari, ada yang ikut kelas pilates, ada yang jadi tiktokers, live streamers, pro player, banyak kok sebenarnya. Bahkan kalau lu perhatiin lagi ya, sekarang banyak juga Gen Z yang buat day in my life. Nunjukin kerja kerasnya, cara mereka cari uang. Bahkan juga ada tuh yang namanya sandwich generation kan. Gue rasa zaman orang tua kita tuh juga ada yang kayak gini ya. Cuma karena nggak ada sosial media ya jadi nggak ke blow up aja. Tapi bedanya Gen Z dibandingkan generasi sebelum-sebelumnya tuh, atau setelah-setelahnya mungkin kali ya, itu terletak pada pemanfaatan sosial media sih menurut gua. Gak gampang buat jadi tiktokers, content creator, kerja di industri kreatif, atau bahkan lu nawarin jasa lewat digital ini. Tapi Gen Z lakuin, dan malah diikutin nih sama generasi sebelum-sebelumnya. Di satu sisi gue jadi penasaran, kenapa ya Gen Z bisa manfaatin peluang digital kayak gitu? Dan hasil dari beberapa video, riset, ngobrol, itu ngebawa gue ke jawaban manfaatin segala peluang buat dapetin yang lu pengen. Karena dunia sekarang lebih keras dan kejam. $125 million aid package would come ahead of President-elect Donald Trump's inauguration, and it's larger than other recent ones from the United States. Terpilihnya kembali Presiden Trump di Amerika Serikat dengan kebijakan America First dapat membawa perubahan besar pada lanskap geopolitik dan perekonomian dunia.
tarif tinggi dan bahkan perang dagang, ketegangan geopolitik, disrupsi rantai pasok dagang, fragmentasi ekonomi dan keuangan. Akibatnya, prospek ekonomi global akan meredup pada 2025 dan 2026. Nah, lu udah lihat videonya? Persaingan zaman sekarang tuh jadi lebih keras, jadi lebih ketat dibandingin zaman dulu. Angka pengangguran emang turun. Dari 2010 itu ada di sekitar 6-7%, sedangkan di 2024 itu ada di angka 5%. Tapi coba lu lihat jumlahnya. Sekitar 7 ribuan terus geraknya. Terus yang perlu diteliti lebih dalam tuh di sini, tenaga kerja di Indonesia itu tuh didominasi oleh mereka yang lulusan SD dan SMA. Bahkan mayoritas tenaga kerja punya status kerja tuh jadi pegawai, dan ini didominasi oleh mereka yang lulusan S1 ke atas. Nah, yang unik di sini ya menurut gue ya, posisi kedua secara status gitu, itu tuh ditempatin oleh kelompok yang usaha sendiri tapi dibantu orang lain. Sedangkan posisi ketiga itu, ya lu bisa lihat sendiri di sini, dibantu buruh tidak tetap. Dan ini didominasi oleh SMA loh, bahkan juga SD. Lu atau artinya apa? Emang ekonomi Indonesia tuh tumbuh ya. Sektor real bergerak, sektor keuangannya muter, digitalisasi jadi katalisator pertumbuhan ekonomi. Tapi yang ada di puncak tuh nggak banyak. Jangan kan puncak, yang ada di tengah tuh nggak banyak. Nah, makanya zaman sekarang tuh Gen Z ngelampiasin ke berbagai macam hal. Entah itu jadi content creator, YouTuber, atlet lari mungkin ya, atau kerja di industri kreatif, industri digital. Dan ini tuh bahkan juga nge-influence loh ke generasi selanjutnya, yang disebut tuh Gen Alpha. Yang punya cita-cita tuh sekarang udah bukan presiden lagi, udah bukan TNI, udah bukan polisi lagi. Tapi mau jadi YouTuber, mau jadi pro player, menurut gue semua orang punya hak sih buat cita-citanya ya. Karena zaman juga udah modern kok. Toh juga ada juga Gen Z atau Gen Alpha yang pasti mau jadi presiden, pengusaha kaya raya, politikus, atau cita-cita kayak Gen sebelum-sebelumnya gitu. Tapi pelampiasan Gen Z ini yang pengen gue highlight. Apa yang dilakuin Gen Z banyak yang positif kok sebenarnya. Bahkan bermanfaat nggak cuma ke diri sendiri, tapi juga ke orang lain. Ada yang bisa ngalirin rezeki, ada yang bisa ngangkat keluarga, bahkan ada juga yang naikin pendidikan di Indonesia sampai bikin sekolah. Dan hasilnya, ya banyak juga yang nonton, banyak juga yang suka, banyak juga selain Gen Z tuh yang ngikutin. Yang kontennya tuh sebenarnya nggak cuma joget-joget doang, tapi ya konten bermanfaat gitu ya. Jelas semua orang tuh punya motifnya masing-masing. Tapi ada hal yang perlu lu sadarin di sini, bahwa hal yang mereka lakuin itu bekerja buat mereka. It works gitu buat mereka. Di balik segala kegiatan bermanfaat yang dilakuin itu semua, justru gue mau ngasih tahu nih, ada manfaat lain yang justru tuh lu nggak sadar, itu ngebuat lu bisa menikmati kegiatannya. Ngebuat Gen Z ini tuh bisa menikmati kegiatannya. Ada yang tahu manfaat apa? Kita lanjut. Setelah gue teliti lebih dalam, ternyata konten joget, entah lu yang bikin, entah lu yang nonton atau yang like gitu ya, atau lu yang ikut lari, lu yang suka jalan sendiri, lu nonton bioskop sendiri mungkin, atau lu nongkrong sama teman-teman lu, main gitar, dan semua kegiatan lain-lainnya itu tuh punya manfaat kesehatan ternyata. Mungkin ada sebagian orang yang ngerasa konten joget cewek gitu ya, itu nggak banget. Nggak salah juga, yaitu selera ya lah ya. Tapi di sini gue pengen ngasih tahu kalau ternyata entah lu yang bikin, entah lu yang menikmati doang, itu tuh punya manfaat kesehatan loh ternyata. Riset nunjukin kalau konsumsi konten joget itu bisa berpengaruh ke setidaknya tuh 5 hormon. Ada dopamin, endorfin, oksitosin, kortisol, sama serotonin. Dan setiap hormon ini punya peran masing-masing buat tubuh lu. Kayak contohnya, hormon dopamin. Itu bisa naik
karena tontonannya itu satisfying gitu, memuaskan buat lu. Nah, kita jadi ngerasa seneng jadi pas nonton. Ada hormon yang namanya endorfin yang dilepaskan oleh tubuh ketika nonton konten joget itu sebagai tanda buat ngeboost mood gitu. Tubuh lu ngasih tanda bahwa oke, stresnya di-relief dulu deh. Ketiga, hormon oksitosin yang diproduksi karena lu ngerasa kontennya tuh sesuai dengan selera lu gitu. Jadi ngerasa ada koneksi dan ada hubungan emosional. Keempat, ada namanya hormon kortisol yang justru tuh bakal turun karena kita tuh lagi enjoy. Kortisol ini hormon stres. Jadi kalau ketika kita lagi enjoy ya hormon ini turun gitu. Yang kelima, hormon serotonin yang bakal naik karena konten yang dikonsumsi sesuai dengan selera. Dan ini tuh bakal ngebuat mood kita lebih stabil dan jadi lebih bahagia. Ini tuh bakal ngejaga mood kita nih. Hal yang unik di sini ya, sama halnya dengan lu konsumsi konten joget atau lu konsumsi konten masak, nonton yang anjing lucu gitu ya, atau nonton kartun, anim, atau bahkan lu lari gitu bahkan, pilates, lu ke gym, dan lain sebagainya, itu tuh bakal berdampak ke diri lu. Dan dampaknya tuh sama gitu kayak tadi yang gue sebutin. Tapi dengan catatan ya, asalkan kita enjoy konsumsinya atau ngelakuinnya. Dan lu harus tahu sih, jadi konten kreator tuh emang nggak pusing ya. Ya ada pusingnya pasti. Kerja freelance gitu ya, olahraga itu juga capek kan. Bahkan lu iseng, itu juga capek loh. Bikin konten kayak gini nih, itu juga capek loh. Emang Gen Z tuh punya keunikan. Pun halnya juga dengan milenial, boomers, bahkan juga alpha gitu. Bahkan setiap orang tuh juga unik. Kalau lu tahu, fingerprint setiap manusia tuh, bahkan yang kembar ya, itu tuh beda. Yang terpenting tuh bukan tentang keunikannya, tapi bagaimana kita bisa jadi diri kita sendiri. Bisa jadi genuine gitu. Dan bahkan kalau bisa, lu bisa bermanfaat nggak cuma ke diri lu sendiri, tapi juga ke orang lain. Coping mechanism Gen Z emang unik. Tapi asalkan positif ya nggak apa-apa lah ya. Dan menurut gua olahraga lah kalau emang lu demen. Jadi pelari lah. Ngelukis, night ride, cerita ke orang deket, makan, nonton, lakuin apa yang lu pengen lakuin, asalkan itu kalau bisa seenggaknya bermanfaat ke diri lu. Syukur-syukur kalau bisa bermanfaat ke orang lain.